Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis palsu di bulan Rajab. Perintah berpedoman kepada al-hadis. Hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup utama setelah Al-Quran. Banyak perkara yang terdapat dalam Al-Quran masih bersifat mutlak atau umum, membutuhkan perincian tentunya kembali kepada hadis. Banyak dalil dalam Al-Quran memerintahkan berpegang kepada Rasul, antara lain di surah Al-Asr, surat 59 ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Ya, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Mempelajari hadis adalah termasuk kewajiban pokok dan kebutuhan terbesar bagi seorang muslim. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya tidak mengenal ilmu lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah selain dari ilmu hadis. Coba lihat ilmu Sufyan Ats-Tsauri ini seorang tabi'in besar. Ya, bahwa saya tidak mengenal lebih utama bagi orang kalau mau menundukkan wajahnya di hadapan Allah, tidak ada ilmu paling penting melebihi daripada ilmu hadis. Lanjut. Imam Asy-Syafi'i berkata, demi umurku, soal ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak digemari untuk menyiarkannya selain orang yang jujur, dan tidak dibenci untuk menyiarkannya selain orang munafik. Ya, tiangnya agama ini. Yang paling mengokohkan agama kita itu ilmu hadis. Ya, dan hanya akan disenangi oleh orang-orang jujur. Karena bicara hadis itu adalah jujur dengan ilmu dari Nabi. Dan orang yang tidak suka sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis, itu orang-orang munafik. Nah, Al-Hakim berkata, andai kata tidak banyak orang menghafal sanad hadis, niscaya menara Islam roboh, dan niscaya para ahli bidah membuat hadis maudhu atau palsu dan memutarbalikkan sanad. Kalau tidak mempelajari ilmu hadis, terutama dalam sisi sanad, seenaknya orang bikin copy paste, siarkan begitu saja tanpa memeriksa sanad hadis. Nah, itu penting diingatkan kita, terutama di bulan Rajab ini. Akan datang ini banyak amalan yang sering sekali muncul di televisi. Satu hari begini, satu hari begini. Coba lihat nanti satu hari sebelum Rajab, luar biasa copy paste yang membodohi umat. Iya. Kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Bentuk bayan takrir. Bayan ini berfungsi untuk menguatkan Al-Quran. Bayan tafsir. Bayan ini berfungsi untuk menjelaskan maksud dari Al-Quran. Bayan ziyadah atau bayan tasrih. Bayan ini berfungsi untuk menambah ketetapan dalam Al-Quran dan menetapkan hukum baru. Jadi bayan itu penjelasan. Penjelasan apa? Bisa namanya takrir. Bayan berfungsi menjelaskan, menguatkan Quran ini. Jadi ada di Quran, ada hadis lagi, maka semakin kokoh itu ayat Quran, karena hadis yang mengokohkan. Ada namanya tafsir, bersifat umum di Quran, nanti hadis yang rinci ditafsir. Nah, bayan ziyadah atau bayan tasyrih, ya belum menambah ketetapan Al-Quran, tidak ada dalam Quran, tapi Nabi yang buat redaksi sendiri, Nabi yang bikin matan, Nabi yang kalimatkan itu sebuah kalimat, sehingga insya Allah ada perkataan-perkataan Nabi tidak ada di Quran. Ada ucapan Nabi memperjelas itu Quran. Ya. Ada mengokohkan saja. Ya. Seperti sholat, kan banyak dalam Quran. Tapi tata cara sholat tidak ada di Quran. Tidak ada. Wudu tidak ada di Quran. Ya cuma ada kan, ya idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kau berdiri untuk salat, silakan kau cuci wajahmu. Kemudian
Ya, wa aydiyakum ilal marad tangamusikum wa amsahu birusikum, kepalamu, wa arjulakum ilal kabain. Kalau seandainya Al-Quran kita pakai cuma 4 saja. Nah, di mana fungsi hadis? Menjelaskan itu urutannya, tertibnya, kemudian menjelaskan yang lainnya. Kalau ada orang juga putus asa tidak mau pegang hadis, repot beragama. Tapi kalau semua nanggap hadis, susah tongi beragama. Jadi bukan susah, Pak. Kalau orang bilang susah itu ajaib itu. Ya. Ada namanya bayan nas, ya. Pada bayan nas atau bayan tabdil. Bayan ini berfungsi untuk menghapus atau mengganti Al-Quran. Iya. Bisa saja manan samin ayatin aw nunsiyanati bi khairin minha aw misliha. Bisa jadi Nabi diberikan wewenang. Iya, turun ayat baru untuk mengganti itu boleh saja. Bisa Nabi SAW berikan ya, untuk menjelaskan larangan itu bahwa dicabut oleh hukum baru ini. Ya, yang tidak boleh kita yang mau menasik itu ayat, mau mengganti. Sejak kapan kau punya hak untuk merubah itu ayat dengan pendapatmu, dengan hukum barumu? Oh, tidak boleh. Kalau Nabi dia punya SK, ya, punya SK dari Allah. Kalau kita tidak ada SK-nya, tidak ada. Nah, hadis-hadis palsu sekitar Rajab. Hati-hati mengamalkan hadis tentang ini. Rajab bulan Allah, Syawal bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena malam itu malaikat menamakannya Raga. Baru-baru saya di lantai 3 itu dengar ceramah dari arah sana, Pak. Dia bilang pokoknya bulan Rajab ini bulannya, ya, bulannya Allah. Hebatnya itu bulan Rajab. Berarti seolah-olah di sini bulannya Ar-Rajab, bulan apa? Allah. Berarti Allah dibanding dengan Nabi Muhammad. Rendah sekali itu Ramadan. Coba ini kata-kata yang begini yang bisa, ya. Kalau ahli bahasa setiap kata peka, kalau di fikih setiap makna itu bisa peka. Nah, coba komentar ulama. Komentar para ulama. Syekh As-Sagani wafat tahun 650 Hijriah. Hadis ini maudhu. Artinya palsu, Pak, ya. Ibnu Qayyim wafat maudhu. Ibnu Jauzi maudhu. Imam As-Sahabi maudhu. Ya. Siapa yang berani tentang ulama ini? Oh, dia bilang maudhu, palsu. Berani mengatakan sahih. Jadi tolong jangan lagi dijadikan pegangan sumber hukum ini. Jangan dijadikan pegangan. Ya. Ada amalannya nanti di situ apa? Ya. Tusammiha al-malaikatu ar-raghaib. Nanti ada ibadah khusus, Pak. Ar-raghaib. Ya, saya sering dengar sekali di Indosiar yang begini. Banyak sekali orang terkecoh. Nah, hafal itu hari pertama Rajab seperti 1000 mati syahid. Luar hafal sekali di luar kepala, Pak. Saya bilang pintar napa tolo-tolo ini orang. Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Al-Quran atas semua perkataan. Keutamaan bulan Syawal seperti keutamaan atas para nabi, dan keutamaan bulan Ramadan seperti keutamaan Allah atas semua hamba. Iya. Komentar para ulama. Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini palsu. Iya, jadi jangan dipegang ini. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang ahli hadis, ya, hafal ya 100.000 hadis. 100.000 hadis lengkap dengan rawi-rawinya. Ya, dia bisa mengumpulkan hadis-hadis itu dengan luar biasa. Nah, dia mengatakan keutamaan bulan Rajab dan segala bentuk keutamaan khusus bulan Rajab tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis tentang keutamaan khusus bulan Rajab, maka tidak ada hadis yang sahih. Nah, ini amalan khusus ditunggu nanti malam Jumat pertama nanti setelah masuk Rajab. Coba lihat orang-orang penggemar Rajab itu. Baca dulu
Barang siapa sholat maghrib di malam pertama bulan Rajab, kemudian salat sesudahnya 20 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas serta salam 10 kali, kalian tahu ganjarannya. Sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarganya dan anaknya, serta diselamatkan dari azab kubur, dan dia akan melewati as-sirat seperti hilang tanpa dihisab dan tidak disiksa. Ini menarik sekali, Pak. Masuk surga tanpa dihisab. Siapa yang tidak rindu dengan amalan begini? Apalagi yang dilakukannya kan sholat, baca Fatihah, baca Ikhlas, semuanya bagus kan? Masa ustaz larang? Nah, itu pasti Wahabi itu ustaz itu. Nah, itu begitu nanti itu arahnya. Memang keras gitu. Yang ku ikut di pengajiannya keras gitu tolong. Keras gitu loh. Yang ku ikut di situ tolong. Nah, itu yang kita ini kan belajar hadis, ditahu sumbernya dulu. Memang bagus. Nah, saya bisa lebih hebat kalau mau bikin begini. Coba, kalau saya bilang Allah pelihara dirinya dan hartanya, nah pelihara Tommy 10 tetangganya. Coba, pelihara juga cucu dan keturunannya, sahabatnya, dan semua orang sudah meninggal, bisa dia selamatkan masuk surga, bebaskan dari neraka. Bahkan seluruh keturunannya meskipun tidak pernah sholat, bisa terjamin. Kubikinkan bahasa Arab. Hebat. Tapi ini di mana kau ngoci? Di mana ambil? Coba lihat, coba Ibnu Jauzi. Komentar ulama Ibnu Jauzi, hadis ini palsu dan kebanyakan riwayatnya adalah majhul, tidak dikenal di Quran. Tidak diketahui, lalu ada memberikan keterangan. Nah, seseorang itu syarat untuk bisa didengar harus dia ma'ruf, bukan majhul. Harus dikenal, ya. Iya. Bagi terutama nanti itu pastikan bagi ke 100. Siapa yang mampu bagi 100, lihatlah keajaiban di belakangnya. Iya, hadis itu dipungut-pungut di Pettarani misalnya. Ya. Jadi tolong Pak, enggak usah mungkin kalau ada begini bilang, kalau ada nanti kita terima begini najapri ke orang, kasih tahu anggap Bapak tuh di mana? Di mana dapat? Kita coba lihat hadis yang keempat. Ya. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali dan rakaat kedua baca surah Isra 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga atau diperlihatkan kepada sebelum mati. Tambah bagus Kibai. Tidak akan mati sebelum lihat tempatnya di surga. Cuma apa? Salat 4 rakaat saja dan baca itu mana pun tidak bangun ke salat subuh. Enaknya ini masuk surga Pak. Nah, inilah salah satu kenapa hadis-hadis palsu itu tidak diamalkan. Karena pasti secara matan, secara isi banyak aneh. Nah, ajarkan kita malas beribadah. Elo ande tia eso. Mau makan, mau apa? Mau makan tidak mau kerja. Mau masuk surga dengan ringan-ringan. Ya. Nah, barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, ganjarannya sama dengan berpuasa 1 bulan. Ya, itu. Ini nanti ini satu. Coba lihat nanti 1 hari sebelum Rajab, banyak di televisi kita dengar. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 1 bulan. Ya, 1 bulan aja. Hebatnya nih. Jadi tidak usah makin puasa Ramadan karena sudah ini. Iya. Coba komentar para ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis palsu karena ada Al-Furat bin As-Sa'id adalah seorang rawi yang matruk. Matruk itu artinya ditinggal. Taraka yatruku matrukun. Ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Hadis matruk. Ditinggalkan. Jadi kalau ada orang anta matruk, kamu orang ditinggalkan. Maaf, takallam. Saya tidak mau dengar apa yang kau lakukan. Anda matruk. Iya. Nah, Imam An-Nasai, maudhu karena ada Al-Furat bin As-Sa'id adalah seorang rawi yang matruk. Iya.
Imam Bukhari maudhu karena ada Al-Furat bin Asayb adalah seorang rawi yang matruk. Ad-Daraqutni maudhu karena ada Al-Furat bin Asayb adalah seorang rawi yang Iya, matruk. matruk itu Pak salah satu hadis yang palsu, namanya matruk, ditinggalkan. Jadi kalau ada orang bicara ditinggalkan, itu namanya matruk, tidak didengarkan hadisnya. Perkataannya begini, tinggalkan saya, jangan peduli yang begitu. Ya. Sesungguhnya di surga ada sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang puasa 1 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari air sungai. Nah itu coba, ini bagus. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bagaimana itu putihnya? Manisnya bagus sekali. Cuma ulama telah mengatakan hadis ini bermasalah. Barang siapa berpuasa 3 hari pada bulan Rajab, Ya. dituliskan baginya ganjaran puasa 1 bulan. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah tutupkan baginya 7 buah pintu api neraka. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah membukakan baginya 8 buah pintu dari pintu-pintu surga. Ya. Dan barang siapa puasa nisfu atau setengah bulan Rajab, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Setengah bulan mudah. Jika yang di atas 7 langsung masuk surga, yang 7 apa deh? Ini kan kelihatan ini yang bikin redaksi nih Pak. Redaksi memang iya tidak beraturan memang. Iya. Ya. Dikoreksi oleh para ulama dengan ini rentetan masalahnya. Ya. Ya. Dulu ketika Nabi SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, lalu berkahi pula atau sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nah ini doa paling populer ini kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana atau wa balikna fi Ramadan. Ini banyak sekali orang berdoa. Ya, jadi mungkin kelihatan bagus kan? Apa salahnya berdoa untuk keberkahan? Iya, tapi kalau keberkahannya cuma 3, ini masalah. Kenapa cuma 3 bulan diberkahi? Kenapa cuma 3 bulan? Pertanyaannya ini, kenapa 3 bulan saja diberkahi? Ya, bulan-bulan yang lain di mana? Nah, ini bahayanya ketika pakai hadis-hadis begini. Ya secara makna sepintas bagus, tapi kenapa mesti dibatasi keberkahannya? Mungkin maksudnya untuk bisa sampai di Ramadan 2 bulan sebelumnya. Sahabat tidak Pak, 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah berdoa, memang pertemukan saya. Ya. Bagus dalam sisi ini, tapi ya kita uji coba hadisnya. Ya ini panjang sekali. Ya. Ini masalah hadis-hadisnya ini memang ada yang menulis di kitabnya. Ya. Ada menulis, tapi belum tentu ditulis itu otomatis menjadi hujjah. Karena mesti dinilai lagi rangkaian sifat-sifatnya, sifat rawinya. Ya, apakah dia adalah seorang yang dhabit, apakah orang yang adil. Nah, Imam Bukhari itu menerima hadis harus dengan penuh syarat. 2 konsentrasinya. Hafalannya bagus, atau memang sifat karakternya orang itu bagus. Ini diteliti oleh ulama sehingga melahirkan masalah penilaian seperti itu. Ya, dan saya kira ini ya cukup dulu ya. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita.